penggunaan sensor non-linear dan enkripsi cerdas GID. Sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Ivan yang sudah bersedia untuk mengisi acara Audium FT. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Pak Ivan. Terima kasih Bu Winda atas kesempatannya untuk saya bisa membagi share knowledge bersama. Saya akan coba sharing dulu ya, share screen dulu. Pak Ronald bisa terdengar, Pak Ronald? Terdengar Pak, jelas. Ini apakah sudah terlihat Pak Ronald? Sudah Pak, sudah jelas. Tinggal diperbesar aja ya. Ya. Saya mau coba ini ya. Saya recording. Saya sudah recording, Pak. Wes, mantap. Ya, Pak. Thank you. Oh ya. Gimana nggak jelas ya? Ini lampunya bisa di apa? Sudah. Kasih. Baik. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan mungkin yang hadir di lewat Teams ya, Pak Ronald, selamat pagi, dan para mahasiswa selamat pagi juga. Pada kesempatan kali ini saya akan pada Kolloquium Fakultas Teknik 2022 di sini saya akan coba sharing hasil penelitian. Semoga bisa ada kolaborasi dan akan lebih bagus kalau bisa dimonetizing ya. Di sini akan coba dijelaskan secara sederhana, singkat gitu. Ada 4 hasil penelitian sebenarnya di sini. Ya, pertama formula efektif dari model dinamis SNT atau SNT itu sekitar nilai tertentu. Kemudian analisa timbangan data. Kemudian solusi efisien penggunaan sensor nonlinear, dan yang keempat itu enkripsi cerdas DIT atau data di dalam data. Jadi pertama mungkin saya akan coba perkenalkan yang formula efektif. Jadi di sini formula efektif dari model dinamis
sekitar nilai tertentu. Jadi kita bisa melakukan suatu model matematis yang sudah dibentuk, kemudian dibuat dinamis sekitar nilai tertentu tidak jauh dari nilai tersebut. Biasanya berupa gangguan gitu ya. Jadi perubahannya tidak besar. Ini bisa diaplikasikan di dalam bidang pendidikan dan komputasi paralel. Di sini saya kasih contoh sederhana di sini bagaimana formula efektif tersebut itu bisa diaplikasikan. Jadi di situ ada suatu grafik ya, model waktu versus kecepatan suatu benda bergerak. Nah, di situ kita diminta untuk mencari jarak tempuh. Jarak tempuh itu dari gambar tersebut bisa dihasilkan dengan cara mencari luasan juga. Luasan. Jadi luasan trapesium. Nah, itu luasnya bisa diperoleh dengan rumus luas trapesium 650 meter. Nah, kalau dinamis dibuat dinamis, misalkan kita akan dibuat dinamis, di sini dimisalkan di sini, misal titik A, titik C dan titik D itu tetap, A, C dan D tetap, dan yang berubah itu titik B. Ya, misalkan titik B itu waktunya sekitar di situ 10 detik ya. Jadi sekitar 10 detik. Modelnya dibuat dinamis 10 detik dengan kelipatan 1/1. Jadi bisa gambarnya bisa 10 detik, di situ bisa di 11 detik, bisa di 12 detik atau di 9 atau 8 ya. Kalau dibuat tabel di situ tabel ada 5. Kita diminta untuk mencari formula efektif dari jarak tempuh dinamis. Formula efektif ini keterangan di bawah di sini adalah rumus variabel dinamis yang paling mudah. Jadi bagaimana kita membuat suatu rumus yang paling mudah bila diselesaikan secara manual tanpa menggunakan kalkulator. Ya. Nah, hipotesa saya di sini rumus yang paling mudah untuk dinamis ini ya, tanpa menggunakan kalkulator ini menggunakan bantuan notasi metris. Dan ini juga saya supaya mahasiswa ya yang saya hasil juga supaya apakah kasih tantangan di sini. Saya memberikan tantangan kalau ada yang bisa membuat suatu formula efektif yang lebih bagus, lebih mudah ya. Di situ kan definisinya yang paling mudah diselesaikan secara manual tanpa menggunakan bantuan kalkulator. Saya akan kasih reward 1 iPhone itu ke mahasiswa 1 semester. Tapi juga mungkin ke Bapak Ibu juga di sini silakan ya Bapak. Ya. Jadi 1 iPhone terbaru ya 1 semester. Ya, jadi ada yang bisa mematahkan hipotesa, ya, itu saya terima kasih ya malah justru. Nah, itu formula efektif di sini ya. Kalau kita menggunakan notasi pagar itu kita membantu sebenarnya konsep nilai bilangan saja. Satuan puluhan dibagi aja gitu, sederhana. Jadi di sekolah dasar sebenarnya kita sudah dapat gitu ya, cuma tidak dibagi secara jelas. Nah di sini kalau lihat di situ formulanya sederhana, jadi 650 dikurangi 5x ya. X di sini itu variabel perubahannya. Nah ini bisa ditulis menjadi 65 pagar minus 5x. Itu berarti pagarnya 1 itu minus 5x itu berada di
nilai tempat satuan. Jadi kalau kita mau menyelesaikan di situ, di tabel bisa kelihatan di situ kalau waktu tempuhnya itu 10 maka X-nya 0 maka menjadi 650, dan kalau waktu tempuhnya itu 9 maka X-nya minus 1, ya, maka menjadi 655. Kemudian kalau waktu tempuhnya 11 maka X-nya 1 menjadi 645 gitu, ya. Ini keuntungan dari sini itu kita dalam melakukan proses perhitungan kalau di dalam komputasi juga tidak selalu harus menghitung dari awal perubahan tersebut. Kita menghitung dari selisihnya saja, keuntungan dari komputasi, sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Dan kalau di situ aplikasi di dalam parallel computation itu keuntungannya kalau kita bisa membagi dengan notasi pagar per nilai tempat, maka komputasinya juga bisa dilakukan di dalam setiap nilai tempat, ya, gitu. Jadi bisa paralel. Ini contoh model 1, ini yang lain saya kasih lagi contohnya. Di sini kalau dari yang tadi model yang dinamis tadi diminta percepatannya berapa? Solusi efektif dinamis, ya, bila absis pada titik B nilainya dapat berubah 10 kelipatan pada satuan, jadi sama seperti tadi, maka nilai percepatan waktu A ke B itu berapa nilai percepatannya? Itu, ya, yang diminta formula efektifnya. Nah, ini bisa diperoleh nilainya, sebenarnya rumusnya 10 dibagi 10 plus X. X itu adalah perubahannya. Nah, ini kalau kita menggunakan dibuat menjadi rumus formula efektif, yaitu formula yang paling mudah diselesaikan tanpa menggunakan bantuan kalkulator, maka kita bisa menggunakan di sini bantuan dari Maclaurin dengan diturunkan 2 kali, ya. Kalau kita mau lebih teliti ya diturunkan 3 kali dan seterusnya. Kemudian ditambah dengan notasi pagar metris tadi. Hasilnya polanya formula efektif yang diperoleh itu adalah percepatan AB itu adalah seperti itu persamaannya, 1, pagar min X pagar X kuadrat. Nah, setiap nilai tempat itu bisa kalau di komputasi itu bisa dilakukan bersamaan. Nah, di sini tabel hasilnya itu bisa dilihat hasilnya. Kalau TB-nya itu waktunya 10, maka X-nya 0, maka AB-nya nilainya 1. Kemudian kalau TB-nya itu 11, ya, waktu tempuhnya 11 detik, maka kita bisa lihat di situ AB-nya adalah 1 pagar minus 1 pagar 1, itu equal dengan 0,91. Ini yang pertama dari topik yang saya bahas. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan, nanti kita bisa masuk ke topik berikutnya. Silahkan waktu, ya. X-nya sejauh berapa, Pak? Kenapa? X-nya maksimum sejauh berapa? Itu plus minusnya. X maksudnya gimana ya? TB-nya itu kan tadi kan 10, bisa 8, bisa 7, bisa. Sebenarnya itu kan perubahan kecil sebenarnya yang di sini. Yang di sini. Jadi perubahannya dinamis SNT sekitar nilai tertentu. Jadi perubahannya sebenarnya kalau bisa enggak, kalau bagus ya, dan diturunkan cukup 2 kali hasilnya bagus gitu, perubahannya enggak sampai 10% lah dari nilai itu. Gitu.
Jadi kalau nggak sampai 10% bisa diturunkan sampai cukup modelnya diturunkan 2 kali. Gitu. Tapi itu berlaku untuk semua grafik kan? Semua model matematis, semua. Jadi yang di grafik ini cuma contohnya aja. Yang saya masuk di sini itu adalah formula efektif. Bagaimana kita membangun formula efektif dengan menggunakan bantuan direct macquarie dan notasi pagar. Jadi kalau ada masalah, misalkan ramalan cuaca itu kan komputasinya besar. Tapi biasanya kalau suhunya berubah sedikit, kita mau ngecek yang kondisi yang lain, suhunya berubah dari 35 menjadi 33,5 misalnya. Gitu. Nah itu kalau komputasi yang konvensional, caranya dia langsung memasukkan suhu 33,5 gitu. Prosesnya dari awal lagi. Tapi kalau dengan menggunakan konsep formula efektif ini nggak perlu selisihnya yang dipakai. Atau selisihnya pertama itu, yang kedua bisa dilakukan komputasi paralel. Ya, prosesnya bisa menjadi lebih cepat untuk proses-proses yang besar. Gitu. Dengan perubahan tadi nggak besar ya, gitu. Mungkin ada yang mau ini bisa digunakan kalau pendidikan juga mungkin bisa dikembangkan mau buat misalkan kompetisi, bisa kompetisi fisika dinamis, matematika dinamis gitu juga bisa. Beda dengan limit itu kan definisinya limit itu adalah mendekati 0 kan. Kalau ini nggak dekati 0. Apa? Ya, nggak mendekati 0 ya. Perubahannya nggak mendekati. Limitnya digunakan untuk mencari turunan. Ya, ya siap, maka. Ya, tapi formula efektif itu hipotesa sebagai suatu hipotesa di mana rumus variabel dinamis yang paling mudah bila diselesaikan secara manual tanpa bantuan kalkulator. Ini spesifik di bidangnya apa? Kalau berlaku semua. Formula efektif. Apa? Enggak, ini yang definisi yang saya buat. Di dunia matematika kata formula efektif maknanya itu. Enggak, ini makna yang saya buat sendiri. Makna sendiri gitu. Ya, saya buat sendiri. Kata formula universal, efektif universal. Ya. Jadi pakai formula efektif terus gimana yang terbatas ini? Kira-kira apakah diterima di komunitas itu? Karena lain kan kami juga punya formula efektif itu sesuatu generic gitu. Ya. Kayak kopi tiam diklaim sebagai diri kami, tapi saya itu harus kopi gitu. Ini sebenarnya bukan formula efektif toh, tapi formula efektif metris. Cuma nggak tak tulis metrisnya supaya di situnya sudah di dalam di bawahnya ada tulisan itu dengan menggunakan bantuan notasi metris tadi. Ya, jadi memang betul Pak Lukas, jadi membingungkan orang efektif formula efektif metris. Ada di TV saya suka lihat tentang pesan ini formula efektif. Iya. Jadi kaitannya sama ini apa? Iya, iya. Apakah itu tentang Revlon? Itu formula odol. Iya. Kalau saya katakan kan jadi. Iya. Pak Ivan, ini kan sebenarnya kalau misalnya perubahannya kecil lah mungkin ya, karena kalau perubahan kecil kalau ada kesalahannya nggak gede gitu ya. Tapi kalau misalnya dia itu perubahannya besar, kalau kecil kan memang kita membuat satu deret seperti itu mungkin kesalahannya juga nggak terlalu gede juga. Tapi kalau misalnya dia itu kalau kesalahannya besar gitu enggak, kalau bukan kesalahan besar, kalau misalnya perubahannya besar. Kalau perubahannya besar, ya pakai yang konvensional aja dimasukkan dari awal lagi, Pak. Gitu aja. Ini kalau misalkan kita ada suatu perubahan, biasanya perturbation teori, kalau ada perturbation teori, ada gangguan, biasanya gangguan itu kecil gitu. Probabilitas lah. Ya. Jadi memang
Kalau gangguannya sudah gede, kalau misalnya suatu sistem Harus sudah ukur gangguannya lagi, baru ya udah dihitung dari awal aja. Ukur lagi. Iya. Ini kalau pas gangguannya kecil, kalau mau prosesnya lebih cepat nggak perlu seperti awal lagi menghitungnya ya. Itu seperti turunan-turunan gitu ya, seperti ya mungkin seperti tadi Pak Haryadi katakan seperti limit gitu ya. Jadi kalau kita misalnya mau dengan Taylor gitu misalnya, ya kan kita misalnya mau mencari, ya memang benar limit itu menuju ke nol. Tapi ini kan tidak. Ya ini diskrit. Diskrit, sangat diskrit. Ini sudah ya cukup ya. Oke. Soalnya masih ada 3. Iya bisa untuk diskrit Pak. Kan perubahannya tadi bukan limit mendekati 0. Bukan limit. Di perubahannya. Maksudnya nilai itu satu buliknya itu bukan dapat diskrit dalam arti itu kan. Bisa bicara apa itu sebetulnya boleh juga angka lain harus boleh. Oh boleh lain, boleh lain. Angkanya boleh lain. Misalkan 10 kemudian asal perubahannya ini ya. Kalau mau dibuat seperti ini perubahannya itu reguler lah. Kalau ini kelipatan 1 ya. 10 9 itu. 0,1 itu boleh. Apa? 0,1 boleh. Bisa. Perubahannya yang mungkin kecil Pak. Perubahannya 10% lah ya maksimal lah misalnya gitu ya untuk apa supaya sistem tersebut dengan menggunakan deret Maclaurin diturunkan cukup 2 kali penurunannya 10%. Kemudian perubahannya itu range-nya teratur. Ini selisih 1 apa tadi udah 0,1 misalnya selisihnya bisa atau 0,5 selisihnya. Pertanyaan terakhir ya Pak. Siap. Boleh kan? Boleh. Yang suku ketiga itu Pak, yang dalam kurung ketiga itu kenapa nggak dikurang X juga ya? Nggak maksudnya kalau ini kan pemerataan nih kan, penambahan Suku X. ketiga itu yang mana Pak? Yang setengah kali 10 kali 20 itu. Oh ini cuma matematis biasa Pak? Iya maksud saya kenapa nggak di kan semua itu setiap suku itu pasti ada tambah X kurang X. Ya. Jadi supaya dia itu terdistribusi merata nggak di. Dia kenapa sukunya ada 3? Karena itu kan karena garis itu kan 3 itu kan. Iya betul. Kan? Jadi dia menggunakan rumus kuas segitiga. Iya makanya kalau penambahan sedikit X, kalau di 3 suku itu semua ditambahin, dikurangin, ditambahin atau seperti apa itu kan nanti kan terdistribusi merata gitu. Kenapa yang ke suku ketiganya nggak ada X-nya gitu? Oh, suku ketiganya nggak ada X-nya karena dia nggak berubah. Oh, itu nggak berubah? Enggak. Oh, yang berubah yang itu X-nya cuma 2. Titik B-nya ini Pak. Kan titik B-nya yang kita pandang gitu. Oh iya. Titik B-nya di sini. Oke. Tapi nggak ini ya. Apa? Ini kursornya nggak. Iya, ini kursornya saya. Misalnya titik ABC tetap titik ACD. Oke, dah. Sedangkan B yang bergerak. Oke. Ya ini Pak. Oke. Yang berubah B-nya di sini. Ya, jadi yang tapi untuk kasus yang lain kita juga bisa kalau mau C yang berubah juga bisa. Bisa lanjut ya. Lanjut Pak, silakan. Nah ini analisis timbangan data. Di sini aplikasinya bisa dipakai di bidang kuesioner kuantitatif yang sudah dikolaborasi saya sama Pak Felix juga membuat suatu software juga untuk membantu kita kalau melakukan penelitian kuantitatif. Sementara ini kan kalau kita melakukan penelitian kuantitatif, kuesioner kita menggunakan skala Likert. Nah, kita bisa menggunakan di sini sebenarnya kita punya produk MyIn sendiri, yaitu dengan menggunakan skala timbangan data. Jadi di situ timbangan data di sini kita bisa macam-macam skalanya bisa dibuat macam-macam. Di sini contohnya skalanya dibuat 5. Jadi mulai dari netral, setuju, sangat setuju, atau menolak, sangat menolak, dikasih pembobotan
mulai dari netral 0, kemudian setuju 1, sangat setuju 2, dan seterusnya. Ya. Nah, ATD ini adalah suatu metode kuantitatif untuk menentukan kecenderungan sekumpulan data, apakah lebih berat data dari sebelah kiri atau sebelah kanan dengan menggunakan pembobotan data tadi. Jadi kalau datanya dimasukkan di sini, skalanya di sini, nanti akan bisa terlihat mana kecenderungan dari data tersebut berat kanan atau berat kiri, berat yang setuju atau berat yang menolak. Makanya ini analisa timbangan data bisa diaplikasikan ke kuesioner kuantitatif. Nah, yang baru di sini selain pembobotannya seperti ini ya, pembobotannya seperti ini, itu yang baru di sini itu adalah konsep ini. Di dalam statistik itu kita bisa menghitung nilai rata data. Nilai rata data itu orde 1. Ini diperluas ada nilai rata orde 2. Itu yang baru di sini. Khususnya ini. Ya. Nah, ini diaplikasikan dengan adanya nilai rata orde 2 tadi dikombinasikan dengan nilai rata orde 1, ya, kita bisa tahu data tersebut berat kanan atau berat kiri. Jadi di sini bisa dengan lebih cepat, ya, kita bisa, kalau di kuantitatif itu big data nantinya untuk menghitung dengan cepat kita bisa lakukan dengan mengurangkan aja nilai rata datanya orde 1 dan nilai rata orde 2. Dan keunggulannya juga ternyata di sini ini berlaku umum untuk, kalau yang ini ya, rumusnya ini ya, ini berlaku umum untuk semua skala. Jadi mengapa ini dipakai di waktu mahasiswa membuat software programnya itu menggunakan ini, karena skalanya nanti bisa diatur. Skalanya bisa diatur, kita mau skala 5 skala atau 6 skala atau 4 skala, rumus untuk menimbangnya sama semua. Ini contohnya ya, kalau yang ini contoh yang sudah dilakukan itu kapitulasi data dompet digital, dampak positif dan negatifnya. Nah, analisis timbangan data ini tidak hanya bisa diaplikasikan dalam kuesioner kuantitatif, tapi juga bisa untuk menggunakan komputasi pattern recognition. Ini sudah juga dilakukan untuk membantu dalam bidang finance, dilakukan oleh mahasiswa juga sudah ini ya. Jadi situ ada gerak saham gitu, misalkan gerakan saham yang sebelah kiri di sini, ini sebelah kiri ini. Nah, ini bisa diperoleh pola-polanya dari sebelah kanan di sini, grafik analisa timbangan data yang ditimbang per 15 hari. Di sini kalau dilihat di sini grafiknya seperti ini, hasil di sini yang pertama kali ditimbang per 15 hari, di sini minus, ya ini berarti datanya itu berat sebelah kiri. Kemudian berubah ditimbang selanjutnya itu positif, berarti berubah arahnya menjadi berat sebelah kanan. Ini hasil dari perhitungannya ya, yang sudah pernah dilakukan. Sebenarnya ini bisa dikolaborasi sebenarnya sama SI misalkan gitu, untuk buat startup, untuk membuat suatu aplikasi
untuk bisa kita memprediksi harga stok atau harga di market gitu untuk apa prediksi ke depan. Itu ya saya kira. Kemudian mungkin kalau yang ATD ini juga Atma Jaya juga bisa diuntungkan dengan karena ini bisa digunakan tidak hanya di bidang sains Pak, tapi biasanya di bidang sosial juga membutuhkan bantuan kuesioner kuantitatif. Jadi di Atma Jaya ini kita bisa juga teknik itu nantinya bisa memberikan alternatif suatu metode untuk melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner kuantitatif, menggunakan timbangan data skalanya. Ya, silakan cukup mungkin dari saya, bisa yang mau bertanya silakan. Pak, gimana kalau ini digunakan untuk memprediksi jumlah mahasiswa tahun depan? Bisa nggak? Kan kita punya tuh data per tahun berapa 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir. Hanya kecenderungannya berat sebelah kiri. Saya tertarik tadi yang saham itu Pak. Ya, Kalau saham sih berapa kita bisa dapat duitnya kalau pakai kayak gitu. ya makanya buat startup Pak. Karena Excel-nya sudah dapat, tinggal bagaimana menghubungkan real time-nya tadi, itu data real time-nya tadi. udah pernah dicoba Pak? Sudah Pak, yang ini sudah, yang ini sudah selesai, yang ini sudah selesai. Apa persentase ke presisiannya? Nah itu, ini contohnya di sini kita nggak bisa memastikan, tapi namanya model yang misalkan ini kita melihat model prediksi ya, ini pada tanggal 18 bulan 11 2020 di sini untuk BPCA di sini. Nah, ini tadinya 6.000 tanggal sekian tuh sekian. Dan prediksinya ini. Ini dari beberapa model ATD, bisa model ditimbang 10 hari, bisa ditimbang 19 hari, macam-macam harganya gitu. Errornya di sini kalau yang paling kecil ada bisa terlihat di sini, errornya yang paling kecil ini ya di bawah ya. Ini win 2 betul lah Bapak. Nanti 0,035. Kita nggak tahu dong berarti mana yang cocok dari berapa. Iya nggak tahu Pak. Masa depan kalau tahu. Nggak, paling nggak paling nggak kalau model seperti ini bisa tahu itu menurut saya arah gerakannya. Iya. Apakah akan buy atau sell gitu. Paling arah gerakannya itu sudah. Paling nggak misalnya kalau saham kita misalnya nggak harus 1 tahun ke depan, 1 jam ke depan akan berubah seperti apa. Bisa ini kalau dipakai untuk datanya tidak per hari. Datanya kalau nggak per hari berarti bisa untuk trading cepat ya, untuk membantu lah supaya Atma Jaya mahasiswanya berkurang tapi penghasilan dari trading dapat gitu ya maksudnya. Saya mau main trading kalau uangnya saya hilang. Tapi jangan main yang gitu ya, yang kemarin itu ya. Kripto. Bukan yang namanya itu yang kena tangkap itu. Maksudnya ada di 12 tuh Pak. Dari situ ternyata terbaik sampai 12. Kenapa? Dijamin. Nah ini. Enggak, itu per hari beda-beda Pak. Kalau beda-beda berarti hari ini yang 12, apa? Besok bisa beda lagi. Tapi itu tanggalnya sama semua Pak. Ya, itu kalau yang data ini dia memprediksi dengan menggunakan ATD 10 sampai ATD 19 itu hasil harganya prediksinya itu. Harganya macam-macam beda-beda. Nah, ATD 1 sampai 19 beda-beda kan. Jadi kita pakai mana? Apa?
Pokoknya yang untuk aja. Ya untuk. Agak ini. Tapi untungnya. Jadi kan ceritanya ada 1000 probabilitas. Di sini dikurangi jadi 19. Jadi silakan pakai yang mana. Setahu saya di statistik itu bisa dihitung sampai dengan boundary-nya. Kan contohnya yang bisa saya SPM yang menuliskan orang Rusia itu Vladimir Putin. Dia katakan orang statistik. Makanya dia membuatnya structural risk minimization. Ketika dia melakukan minimalisasi, dia tahu boundary-nya, dia bisa, saya bisa bilang simpangannya maksimal sekian, dia bisa sebutkan. Dia bisa hitung gitu. Jadi bukan yang paling kira-kira segini gitu, tapi seperti orang prediksi gitu. Ya itu simpangan sekian. Ya, simpangannya itu tetap aja juga simpangan prediksi juga. Ya maksudnya bisa keluar angkanya maksimalnya sekian. Jadi ini kira-kira berapa ya? Ini simpangannya sekian. Ya ini terima ya. Kalau bisa saya invest, saya tahu simpangan ini bisnisnya saya masih mau. Tapi kan ada batasnya tahu dulunya. Bisa dibuat. Berapa itu Pak maksudnya? Nggak tahu, kalau saya nggak tahu, tapi itu yang permintaan seperti itu sebenarnya bisa dibuat. Pola seperti itu bisa dibuat, gitu bisa dibuat. Ini juga masih dikembangkan juga sebenarnya, masih dikembangkan terus. Kita bisa buat untuk ini prediksi mahasiswa. Dikasih bandel ini. Ya itu termasuk yang Pak Lukas tadi utarakan itu sebenarnya termasuk pengembangan lagi. Bisa dikembangkan ke situ. Jadi melihat selisih maksimalnya gitu kan. Bisa gitu. Di saham kan orang nggak pengen tahu gitu, nggak cuma family kan cuma up and down gitu. Ini beli atau jual kan nggak kayak gitu, itu banyak yang beli. Tapi kalau saya ini berapa risiko saya, maksimum loss-nya saya berapa? Kalau yang ini itu kemarin yang dibuat itu bagaimana kita melihat trennya. Jadi apakah dia trennya baik atau trennya turun? Ya itu kan dia cuma beli kan, bilang naik turun. Enggak, satu hari ke depan Pak. Maksudnya satu hari ke depan probability-nya itu kemungkinan besar akan naik atau turun. Gitu. Itu diperoleh dari data yang ada di sini. Boleh itu kan problem kalau saya hari ini saya mau belinya pas bukaan atau pas nanti sore atau siang kan harga nggak fluktuasi naik turun. Iya. Kalau yang minus itu berarti apa Pak? Berarti arahnya terbalik ya? Iya. Maksudnya lebih rendah. Ditafsirkan naik tapi dia turun gitu. Betul. Iya. Jadi kan kalau yang minus di sini itu berarti dia kan prediksinya harganya lebih rendah dari ini kan? Iya, makanya dia diprediksi naik tapi dia turun. Ini berdasarkan tren data atau sudah divalidasi? Coba nggak model yang sama divalidasi untuk yang lain? Udah divalidasi nih kan? 1 bulan katanya. Ini pakai analisis dokter TD. Nah terus model yang ada divalidasi untuk 1 bulan juga. Tapi ini contoh di sini saya tampilkan enggak yang itu tugas akhir mahasiswa yang sudah dibuat juga itu lebih lengkap ini cuma buat ini aja lah pemanis di sini. Intinya bisa digunakan untuk ini gitu katanya. Programnya panjang Pak. Programnya panjang. Saya ada apa? Pak ini yakin dengan metode ini. Ya, yang ini. Pak berarti invest berapa persen sini? Saya yakin betul, berarti sudah saya tahu. Masih pengembangan Pak. Saya yakin bahwa ini bisa ditingkatkan terus. Saya yakin karena justru menurut saya kedepannya di sini proses ini untuk prediksinya ini bisa menggunakan komputer yang sangat besar untuk memproses data yang sangat banyak nantinya. Gitu. Untuk mencari pola ini polanya cuma 10 sampai 19 berapa pola? 10 pola gitu. 10 pola. Apakah ini betul-betul besar? Saya itu sederhana dan
Karena mencari yang terbaik, Pak. Probabilitas yang mencari yang terbaik itu ke depannya, Pak. Itu bisa sampai sampai 1000 model bisa, 1 juta model. Gitu. Dan itu bisa terus ditingkatkan, gitu. Untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahannya. Nah ini bisa untuk AI nih Pak. AI apa namanya big data gitu ya Pak ya. Ya ini sudah masuk big data Sudah masuk big data nih untuk Pak. promosian big data. Pak Lukas tuh udah cocok. Jadi mana big datanya how big it is gitu. Karena big is not just size. Mau data 1 triliun belum tentu big data. Enggak, tapi kan yang penting kan kita di sini kan dengan cara ini bisa nanti untuk berapa besar pun datanya kan gitu. Itu diolah. Bisa. Maksudnya seperti itu. Bisa. Jadi dengan ini coba metode potensi aja. Big data, intinya timbangan data itu bisa digunakan untuk mengenali pola yang disebut big data tadi. Iya. Big data dalam hal ini ya, misalkan stok itu ya, forex misalkan. Ada yang mau ditanyakan lain, Pak Ronald masih terdengar Pak? Pak Lukas cocoknya Pak. AI big data. Lebih tahu Pak, saya beli buat itu kan sesuatu indahnya kan, tapi saya nggak tahu limitationnya. Kalau kita mau sesuatu biasanya, tapi skopnya kan, ini berlaku untuk wilayah apa? Kalau nggak disebut skopnya, berarti berlaku untuk semua kasus kan? Iya, terima kasih. Dan itu berisiko. Semua kasus berhubungan dengan prediksi dah Ya. untuk ke depan gitu. Ya, sini dibatasin aja kalau suka kita kan memang penelitian kan mesti ada batasan penelitian kan. Ini batasan penelitiannya memang di saham Pak. Kita ngomong batasan penelitian di saham. Bisa Pak. Itu cocok loh Pak. Nah saham di sini juga data penelitiannya data yang free ya. Ini kan kita free ya di sini itu harian. Data harian, jadi diambil harian selama sekitar 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kemudian yang setengah itu untuk historis, data untuk diproses, kemudian yang separuhnya lagi untuk melakukan prediksi. Tapi kalau kita biasanya pengembangan metode yakin terapkan. Misalnya saya melakukan yakin terapkan. Jadi terapkan dengan saya main sama pakai algoritma saya. Mesti cara dilihat gitu. Kayak gini. Jadi dengan cara itu kita memang saya sendiri yakin dengan itu. Saya algoritma ini terus kita pakai ini aplikasi seperti ini. Gini ya Pak, kalau bicara mengenai saham atau bicara mengenai yang trading tadi, kita yang sudah ada pengalaman penemu model Nobel ekonomi itu yang membuat pemodelan matematika yang dapat Nobel kemudian diterapkan di saham, dia kemudian ditarik menjadi suatu tim manajemen di saham tertentu gitu. Ternyata pemenang Nobel itu kemudian main gambling di situ dengan menggunakan model yang ada, tetap nggak berhasil. Bahkan nggak berhasil juga. Itu tidak pernah berhasil. Tadi bagaimana? Ya. Dia cuma teknikal analisis. Pada saham beyond. Jadi yang serumit apapun aja, maksudnya saya juga kemarin baru ikuti kita ya. Saya melakukan sekarang setelah 10 tahun saya melakukan saham teknikal analisis. Akhirnya semuanya saya jual. Karena memang semuanya itu cuma kira-kira kadang-kadang ada. Hanya faktor-faktor di luar itu, teknikal analisis. Ya, memang harus. Kayak gitu sekarang nggak ada bisa persamaan apapun tentu. Nggak ada bisa tebak hari ini. GoTo nilainya Rp1 dijual Rp300 300 kali. Ya, itu kan cuma itu kan apa ya? Nilai sahamnya sebenarnya Rp1 dijual sama karyawan Rp2. Dijual di publik 300 sekian. Ya pasti turun terus nilainya. Dijual yang punya itu kan untuk mengembalikan modal. Bicara mengenai itu, mengembalikan modal si orang asing tadi yang ngasih duit ke GoTo. Yang rugi ya memang Telkom. Tapi saya kira maksudnya soalnya pemain besar, maksudnya mereka juga pasti main kalkulasi kan. Mereka juga punya
algoritma yang tadi analisis yang bagus. Bahkan yang bagus pun bisa meleset. Ya. Nah, karena itu maksudnya saya sih memang agak skeptis ya, maksudnya algoritma bilang ini karena ya tapi kalau algoritma nggak buta, dia nggak bisa merasakan kan, emosi, merasakan ada permainan bandar dan sebagainya. Iya, itu Pak. Kesini di situ ada permainan bandar. Apalagi kalau saham-saham itu saham bukan blue chip ya itu gampang sekali. Jadi dimainkan aja sama orang per orang, grup per grup lah, sekali itu bisa. Baik, ada yang ditanyakan lagi karena masih ada 2. Oh iya, Nggak ada Pak, silakan. Pak Ronald, ada yang mau tanyakan Pak? Ada. Nggak dengar, mungkin dia rapat ya. Sebelum rapat kali ini. Nah, sekarang yang ketiga di sini judulnya tentang solusi efisien penggunaan sensor non-linear. Ini sudah saya daftarkan di paten. Judulnya proses pengukuran sensor non-linear dengan menggunakan formula konstantan. Jadi aplikasinya di sini bisa dilakukan di bidang elektronika, material, sensor. Jadi sensor itu kan kita biasanya menggunakan sensor yang sifatnya linear untuk memproses. Jadi kalau sensornya nggak linear ya susah untuk digunakan. Di sini saya membuat suatu metode ya untuk membuat satu bagaimana sensor yang non linear ya itu bisa digunakan dengan ketentuan tentu saja sensor tersebut atau material tersebut nilainya tidak berubah-ubah ya, tidak berubah-ubah. Jadi di situ bisa dicontohkan di sini pada tabel 1 misalkan gitu gambarannya. Pada saya menggunakan contoh di sini sensor temperatur ya, termistor, tapi tidak bisa saja menggunakan sensor jenis yang lain. Di sini temperatur misalkan diukur dengan menggunakan sensor dari suhu 100 sampai suhu 1200 misalkan. R2-nya akan mengalami perubahan atau sensor tadi dengan hambatan di dalam sensor akan terjadi perubahan. Nah, perubahannya itu terlihat di tabel atau di grafik itu ternyata tidak linear. Jadi dia akan linear mungkin di daerah tertentu yang kecil ya, tapi di daerah yang lebar seperti ini dia tidak linear. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan ini? Kita bisa menggunakan bantuan formula konstanta Gun tadi. Jadi kita bisa polanya ini intinya interpolasi ya. Jadi di sini menggunakan konsep interpolasi. Interpolasinya menggunakan interpolasi dari data di sini yang tidak tertera di tabel itu bisa diinterpolasi ya dengan menggunakan bantuan formula yang ada di bawah ini. Sehingga cara atau metode ini bisa lebih murah diaplikasikan dibandingkan dengan beberapa paten yang membuat linearisasi dengan cara melakukan looping. Kemudian keuntungannya juga kalau di sensor di sini material untuk membuat sensor kita juga biayanya bisa jauh lebih murah ya, karena kita tidak dituntut untuk membuat suatu material sensor yang linear, sifatnya linear, karena
linear itu kan selain susah dan range-nya juga nggak bisa besar. Ini yang topik ketiga yang saya perhatikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Itu maksudnya linearisasi atau kita mendapatkan pola non-linearnya? Interpolasi non-linearnya, tidak dilinearisasi, gitu. Jadi ada yang memang saya di paten itu ada yang menggunakan model tadi yang dilinearisasi. Caranya tentu saja dengan looping tadi, pakai alat lagi, dibuat suatu alat, dibuat looping untuk supaya hasilnya linear. Gitu. Dan itu tentu saja biaya kosnya menjadi lebih mahal. Tapi kalau dia memiliki satu fungsi tertentu kan bisa, mestinya. Iya, Kalau makanya. dia punya fungsi tertentu, fungsi tertentu, kan berarti kita bisa interpolasi. Iya, nah itu memang. Maksudnya mau dicari fungsinya. Interpolasi dari data itu kemudian dicarikan fungsinya. Dari data ini, iya, dari data ini. Dari data ini. Ini kan non linear itu. Jadi nggak berat, nggak linear gitu. Nah, kita supaya sensornya itu tetap bisa dipakai gitu, kita menggunakan teknik interpolasi. Teknik interpolasinya ini menggunakan, kan banyak ya, teknik interpolasi itu banyak ya. Biasanya yang paling gampang itu pakai poligon sih. Ya. Polinom. Ya, ini tidak polinom, Pak. Polinomial. Tapi polinom dengan menggunakan konstan agung. Polinom dengan menggunakan formula konstan agung. Itu rumusnya itu yang T2 kecil, T2 besar tuh. Temperatur sama waktu ini. Ini. T2 kecil. T2 kecil. T2 besar. Di sini nih pakai di T2 kecil, T2 itu suhu ini Bu, fungsi dari akhir. T2 kecil ini hasil akhirnya suhu setelah kita tahu nilai R2-nya. Oh, jadi T besar dibagi E. Ini hambatan dibagi jadi 100. ada suatu T2 itu suatu nilai per antara gitu kita yang dibutuhkan. Suatu nilai antara. Sini. Jadi resistensi dibagi 100 kurang. Jadi T2-nya harus diperoleh, caranya R2 di sini, kalau yang ini R2 dibagi 100 dikurangi 4. Kemudian baru T2 ini dimasukkan ke formulanya untuk bisa memprediksi gitu. T2 itu suatu nilai antara lah ya. Supaya formulanya gampang dilihat. Kalau enggak formulanya susah. T2 diganti R2 per 100 ya. Kurang 4 dari T. Ya. Nah, untuk C-nya ini Kalau di bawah atau dibagi atau ditambah. Mana? Ini? Ini L. L1 sampai beta penjumlah. Ini kan notasi matematika kombinasi dulu. Kombinasi. Untuk suatu kombinasi. Ya, detailnya. Setelah melakukan ini dibandingkan dengan nilai real, berarti berapa sumbangnya? Sumbangannya sih belum diukur, Pak. Jadi menyatakan bahwa ini efisien itu berdasarkan apa? Jadi interpolasi di sini menginterpolasi aja. Jadi di sini interpolasi ya. Konsepnya gini aja, Pak. Interpolasi antara data yang sudah diketahui, ini konsepnya, ini interpolasi, dan 100 sampai 200. Ini kan 150 kan nggak tahu gitu. Nah, kita butuh suatu fungsi untuk tahu 150 itu hasilnya berapa gitu. Jadi kalau sampai akhir ini juga
kalau simpangan itu berarti kalau mau harus ada barangnya baru bisa di barang yang realnya, barang real dari ini angka itu simulasi semuanya. Nah, dari simulasi kan formulanya bisa dihitung. Untuk simulasi ini, untuk sinergi data ini, simulasi sekian. Dia nggak punya data, Pak. Itu bukan data. Kurva itu kan, tahu nggak? Itu kurva bukan data ya. Mana ini? Ini itu Enggak yang kiri maksudnya. Yang ini. Yang ini kiri. tabel ini datanya, data simulasi ya. Di sini data simulasi antara ini nggak punya kita. Jadi kita mengukur sensornya itu diskrit. Ukur sensornya kan diskrit ya. Untuk membuat tabelnya tadi dilakukan diskrit gitu. Per 100 derajat perubahan terhadap hambatan dari sensornya itu. Gitu. Nah, kalau data itu sudah diperoleh, untuk mencari interpolasi atau interdatanya itu bagaimana caranya? interpolasi, tapi sekarang bukan interpolasi di titik yang sama saja. Kenapa? Di titik yang sama dia. Oh, kalau titik yang sama ya pasti 100%. Oh, itu pasti 100. Ini cuma visualize linear ya? Hah? Visualize linear, jadi dia melakukan linear interpolasi antar titik. Ya, itu. Interpolasi yang dilakukan antar di sini. Jadi misalkan kalau suhunya 110 berapa gitu, 115 berapa, kita kan nggak bisa punya data toh, gitu karena nggak semua direkam dalam tabel gitu. Nggak, itu untuk efisiensi kan kita menggunakan formula. Gitu. Untuk interpolasinya. Interpolasi ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Interpolasi, yang namanya interpolasi itu sebenarnya sudah suatu hal yang umum. Cuma yang belum dilakukan tadi yang Bapak ngomong itu dengan menggunakan formula. Ini yang belum. Ini lebih simpel gitu ya. Enggak juga. Kalau sudah jadi program yang lebih simpel. Tapi kalau untuk sampai pemahamannya juga itu simpel atau enggak kelihatannya relatif ya. Itu matematikanya. Itu. Soalnya mengklaim efektif, efisien, itu kan ada benchmarking gitu Pak. Terhadap sesuatu bukan secara klaim. Nah, menurut saya ini efisien. Maksudnya efisien di sini Pak, maksudnya yang saya sebut efisien, solusi efisien itu tidak sensor yang non-linear tadi tidak perlu dibuat non-linear, tidak perlu seperti yang Mel tadi memang ada teknik kemudian dibuat linearisasi. Nah kalau proses itu dilakukan linearisasi itu bisa itu proses linearisasi, tapi butuh proses looping. Tidak, ini bukan linearisasi. Jadi nggak perlu ada suatu hardware tambahan untuk membuat sensor tersebut menjadi linear. Maksudnya bukan makanya kalau berbuat titik kita ambil informasi lurus bukan gitu. Bukan. Jadi harus biasa kan kita mendapatkan fungsi. Bukan. Misalnya dengan polinom tadi kan. Nah, dan dengan polinom itu kita bisa polinom ya. Kita mau titik ini ya, ini temperaturnya berapa, itu bisa kita tahu. Jadi itu seperti itu, cuma Pak Igun itu dia menggunakan parameter Igun yang C itu, ya Pak ya. Nah, gitu maksudnya. Ya, di validasi rasa yang sebetulnya data non-linear ini saya pikir banyak lah orang membutuhkan. Jadi sehingga tervalidasi, jadi poin itu memang diujikan. Kita punya kalau itu resistor ya kita aplikasi juga cepat aplikasi resistor bagaimana udah bisa. Ya, terima kasih. Ya kalau memang mau diaplikasikan ya harus divalidasi ya karena itu sensor kan. Sensornya kemudian diukur sekian benar
benar enggak gitu kalau menggunakan model ini. Ya, Itu harus karena sensornya itu kan diaplikasikan. benar. Sebenarnya yang membuktikan yang klaim Pak, saya punya ini, maka saya sudah klaim. Bahwa klaim saya bagus, buktinya ini. Gitu. Kan ini saya buat silakan buktikan, gitu kan? Gitu. Ya. Tapi paling enggak ini bisa sudah dibuktikan bahwa pada nilai-nilai yang sudah terukur itu nilainya sesuai. Gitu. Makanya kalau buktinya barangnya apa? Ya. Baik. Oke, ada yang mau di Lanjutkan aja Pak. Ya, makasih. Pak Ronald? Pak Ronald, mahasiswa ada yang mau tanya enggak? Enggak ada. Lanjut ya. Iya. Saya bingung, ini pendekatannya empirik atau analitik? Antara empirik dibuktikan dengan pengujian, analitik dibuktikan dengan hitungan. Nah ini antara empirik tapi mengaku analitik, jadi ini campur. Saya lebih tadi nggak nyambung gitu. Ini mau analitik atau empirik? Ini model matematis Ya, maksudnya yang dibangun untuk buktikan dengan ukuran. Kalau analitik perundangannya begini, maka angka Iya. sekian. Ya. Yang terakhir nih. Ini yang terakhir ini juga sudah didaftarkan di paten di sini. Kemarin Pak Widodo kita kecolongan juga ya, katanya mahasiswa ada yang buat sertifikat ijazah palsu ya. Palsu. Jadi di era teknologi seperti sekarang ini sertifikat, dokumen-dokumen gitu yang PDF dan sebagainya itu bisa mudah untuk bisa mudah untuk diubah gitu. Nah maka di sini saya dengan judul enkripsi pintar melalui data kita untuk melakukan pengamanan data dan untuk sekalian sistem ini melakukan autentifikasi. Jadi selain diamankan data tersebut, tapi juga punya kemampuan untuk bahwa file ini asli. Jadi aplikasinya bisa di bidang keamanan dan autentifikasi data, dan ini bisa juga untuk membangun suatu dasar dari blockchain yang baru. Jadi invensi ini adalah suatu proses untuk pengkodian file, sertifikat elektronik yang mampu mengamankan file secara pintar. Hal ini dapat terjadi karena file ijazah dan transkrip nilai ini akan sulit untuk diubah dan mempunyai kemampuannya dalam mendeteksi keaslian file. Sehingga apabila ada perubahan pada isi file, maka dapat terdeteksi oleh invensi metode pengkodian digital data di dalam data menggunakan di sini bantuan bilangan ABGUN dan fungsi yang dibangkitkan oleh Gareth Ivan Newton. Konsepnya itu, jadi data ada data, file, selamat datang Pak Gus. Yes. Lalu kita punya sertifikat, misalkan Ahmad Jaya gini, untuk melakukan verifikasi itu biasanya kan sertifikat itu kemudian kalau di mahasiswa melakukan melamar kerja gitu ya, sertifikat transkrip dan ijazah itu sekarang modelnya sudah bukan lagi pakai kertas ijazah gitu ya, dia dikirim pakai file gitu ya. Nah itu perusahaan-perusahaan tadi untuk melakukan verifikasi itu biasanya tentu menelpon mungkin ya, menghubungi lah pihak universitas tersebut apakah mahasiswa ini benar lulusan dari Atmajaya dan transkrip nilainya sekian gitu. Itu verifikasi ya. Tapi kalau dengan menggunakan metode ini bisa menjadi lebih efektif karena perusahaan tadi tidak perlu melakukan
verifikasi ke perusahaan, ke institusi pendidikannya. Kita bisa tahu bahwa file ini memang asli keluaran dari university dan transkripnya juga. Itu cuma matematis, yang ini sebenarnya matematisnya semua ya. Sini ini alurnya gitu. Jadi data itu terenkrip dan pintar-pintar di sini bisa melakukan autentifikasi tadi. Mungkin itu aja materinya. Jadi ada dua di sini, proses untuk mengenkrip dan proses untuk melakukan decode. Data yang diproses apa? Data yang diproses untuk verifikasi. Jadi murni matematik di sini. Oh. Jadi data tadi dirubah dalam bentuk bilangan heksa atau bilangan desimal gitu, bisa kalau di dalam komputer. Kemudian dilakukan proses matematik di situ. Gitu. Proses formula aja, formula matematik itu. Iya. Ya, itu semua ada penjumlahan, ada pengulangan, perkalian. Tapi rumusnya nggak saya katakan di sini. Operasinya adalah desimal. Operasinya bisa macam-macam, bisa boleh ambil data, apakah bilangan itu bisa heksadesimal, bisa. Komputer tadi bisa memproses proses perkalian apa atau proses matematik apa di situ? Apakah dia bisa heksadesimal? Kalau bisa heksadesimal, oke. Bisa. Terus proses dekripnya Ya sama, inversi kan, matematika aja juga semua. Jadi konsepnya sebenarnya di sini kenapa data tersebut itu bisa dilakukan encrypt dan data tersebut bisa dilakukan otentik. Konsepnya aja ya, bukan matematikanya. Itu data itu dicampur dengan kunci. Ini ada kunci. Nah, kan campurnya itu data di dalam data. Campur itu namanya. bagi pen atau diacak dicampur. Nah, itu dicampur secara proses matematik, bisa penjumlahan, perkalian. Boleh beri contoh nggak? Ini 8 angka, 8 bit, dicampurnya kayak apa? Misalkan gini, angka 8 data ya, 8, kemudian kuncinya 3 gitu. Berarti kalau dicampur, misalkan kita pakai model penjumlahan, berarti 8 ditambah 3, 11. Jadi benar-benar datanya baru, beda sama sekali. Itu yang disebut pencampuran, konsepnya seperti itu. Jadi selain datanya itu susah dibaca, juga pencampuran susah dibaca kalau dia mau diubah lagi tanpa menggunakan decode. Decode-nya yang tidak diketahui tidak bisa dibaca, Pak. Data tadi nggak bisa dibaca. Terus decode-nya gimana kalau nggak tahu? Decode-nya pakai inverse matematik juga. Gitu. Dan ini ada di sini ada level keamanannya juga bisa dibangun. Jadi mau keamanannya berapa, levelnya N di sini. N di sini level keamanan mulai dari level 1 sampai kita mau bangun level berapa tingkat keamanannya, terserah asal komputernya mampu. Kalau ini kan pengiriman data ya Pak maksudnya. Jadi saya mengirim encrypt data. itu? Enggak, maksudnya saya mengirim data ke Pak Lukas. Kemudian pada saat keluar dari komputer saya itu dikodekan gitu kan. Ya. Sampai dia itu di encrypt kan gitu. Ini kita punya Atmajaya punya sertifikat nih, misalkan ijazah dalam bentuk PDF. Nah, ini supaya aman itu, maksudnya nanti di perusahaan buka, misalkan ya dibuka sama perusahaan, ini nih kita tahu bahwa perusahaan ini filenya ini asli dari Atmajaya. Ya. Nah, file tadi itu dilakukan decrypt. Dilakukan bukan decrypt, encrypt.
dilakukan encrypt tinta tadi, encrypt sama kunci dicampur. Oh, di encrypt kemudian encrypt berarti Ada kuncinya, Oke. kunci yang punya Atmas. Ya, seperti ngirim data. Nah, kemudian kan sudah jadi file encrypt. File encrypt itu diberikan ke mahasiswa. Ya, mahasiswa nanti kalau dia mau melamar kerja, misalkan dia kirim ke perusahaan-perusahaan tertentu ya. Nah, perusahaannya itu kita ada decode-nya untuk invest data tadi. Kemudian data tadi dideskrip, di-decode dengan kunci yang sudah diketahui, dicek. Kalau kuncinya sama, maka data ini asli. Gitu. Kalau kuncinya sama, data itu asli walaupun dia dikirim lewat internet, kita bisa tahu. Gitu. Tapi itu kan sama dengan misalnya sekarang itu orang pakai QR code itu kan. Jadi dia QR code itu untuk melihat keasliannya sama. Saya ini punya data nih, punya file nih kan. Di sini ada QR code nih. Ya kan? Kemudian saya kasih nih ke Pak Lukas misalnya, jadi dia lihat di QR code itu dilihat keaslian. QR code itu kan menghubungkan itu. Iya, dia menghubungkan, tapi di lumbung datanya itu dia bisa masuk melihat ini. Iya. Maksudnya seperti itu kan? Bukan. 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 Maksudnya gini, kita punya file itu kita bisa tahu bahwa file ini asli atau enggak. Karena kadang-kadang ya file itu bisa dilakukan perubahan. Misal PDF itu dirubah ya, kayak transkrip nilai. Transkrip nilai itu kadang-kadang saya juga Bapak Ibu juga mungkin mengalami mahasiswa ngasih suatu transkrip nilai suruh kita tanda tangan. Suruh kita cek satu persatu gitu. Ya, ini PA kan, tugasnya PA kan, dicek satu-satu gitu. Itu kalau 144 SKS kalau kita cek satu-satu, apa benar dicek satu-satu? Oh, saya ngerti maksudnya. Nah, tapi kalau kita itu mahasiswa kan bisa aja merubah itu dengan mudah. Saya ngerti, maksudnya bukan seperti QR code tadi dihubung ke data, melainkan PDF-nya itu yang dilakukan encrypt gitu. Nanti sampai di sana itu dia dikasih apa gitu, dia atau apa gitu. Ya. Nanti dia pakai itu, nanti kemudian dia bisa lihat PDF itu tanpa internet juga bisa gitu kan, maksudnya gitu. Maksudnya saat itu, proses saat kita itu ngecek, kita ngomong misalkan transfer nilai, transfer nilai misalkan. Itu kadang PA itu kan sama mahasiswa, Pak saya minta tanda tangan gitu, tanda tangan. Nah, sebagai PA kan kita punya tanggung jawab nih untuk memeriksa semua. Gitu. Nah, itu butuh effort karena kita kan justru membandingkan kan, membandingkan. Nah, dengan adanya file tinta tadi, proses seperti itu tidak perlu dilakukan. Karena saat kita buka file tadi untuk transkrip nilai dengan kunci yang sudah kita ada ya semua. Kalau kuncinya sama, file itu terbuka, maka file itu dijamin otentik. Tinggal dikasih, mungkin kita suruh tanda tangan. Kuncinya dibandingkan apa dengan apa? Saat di encrypt itu, mau di encrypt itu harus ada kuncinya, Pak. Iya memang, ya seperti misalnya salah satu contoh seperti buku seperti PDF lah. PDF, saya mau buka PDF kan dia minta kunci misalnya salah satunya. Itu password. Iya seperti itu maksudnya. Iya. Nah, dimasukin, kemudian nanti verifikasi dengan data apa. Iya. Tapi beda dengan password, Pak. Iya enggak, maksudnya kan dia verifikasi. Iya. Verifikasi dengan data apa. Kalau password kan nggak verifikasi, cuma gerbang masuk. Tapi ini kan verifikasi. Betul. Nah, verifikasi dengan data apa maksudnya? Di verifikasi dengan data kunci kita, kuncinya sama. Kuncinya yang buat Atmajaya misalkan Fakultas Teknik punya kuncinya gitu. Kunci universalnya gitu. Kunci universalnya, ya kita punya kunci universalnya dikasih kan, kunci umumnya. Nah, kunci umumnya tinggal dimasukkan ke situ, dicek kunci umumnya sebagai kunci pembanding. Kalau sama berarti itu asli. Kalau mengenai kunci universal
Ya kita buat aja misalkan di sini ya maksudnya misalkan 1 2 3 4 gitu. 1 2 3 4 kuncinya universal untuk membuat itu untuk kuncinya tadi. Kuncinya itu dirahasiakan atau enggak? Kunci universal nggak perlu dirahasiakan, nggak apa-apa. Kuncinya personal mungkin bisa. Kunci umum kayak kunci kalau gitu. kan kuncinya tidak hanya satu Pak. Kunci itu bisa di sini kuncinya kunci private, kunci umum bisa jadi satu. Dia sistemnya seperti ini loh Pak. Pernah tahu token itu nggak BCA? Itu kalau di blockchain itu ada private key sama general key apa ya? Itu kalau kalau saya itu saya ngerti lah itu. Tapi notabene pakai kalau film. Tapi Pak Ivan pakai notabene lain. Saya nggak pakai pemahaman ini. Saya cuma ikuti Pak Ivan bentuknya dari mana. Kalau bilang pakai di sini nggak bisa mendapatkan AKS sembarangan. Bisa desimal supaya kan di sini pakai bina, ada galaunya, ada terus impossible function sebagainya. Kan nggak bisa Pak desimal mesti pakai gitu aja gitu. Coba ya. Dicampurkan dan sebagainya, makanya ditulisnya nggak bisa ngikuti di sini. Dioperasikan apa? Soal jumlahkan, kuadratkan. Nah, di sini pakai bilangan prima. Di sini kayaknya Pak Ivan pakai universal number kan? Pakai bilangan agun. Bilangan agun. Sementara kalau pakai konsep public key yang bilangannya bilangan itu kan, bilangannya bilangan prima. Di sini saya nggak pakai bilangan prima, Pak. Nah, kalau nggak pakai bilangan prima, maka kita nggak bisa pakai private key public key karena private key public key melandaskan pada kita bilangan prima. Ya. Jadi kalau bapak pakai ini terus tidak pakai bilangan prima, nah itu saya ingin tahu sebenarnya gimana gitu. Membuat sesuatu orang ini supaya pakai bilangan prima, di sini nggak pakai bilangan prima. Bagaimana how you practice sesuatu yang tidak pakai bilangan prima, tapi bisa reversible misalnya. Makanya dapat paten gitu Pak. Saya nggak. Beri contoh sesuatu fungsinya pakai apa, terus ngitung reversible di reverse. Fungsinya rumusnya nggak saya pas itu nggak saya bagikan. Nah ini, iya nggak saya tulis soalnya dalamnya. Tapi kalau Bapak mau, saya kasih boleh nanti. Karena aku pikir kan ini membagikan ini nggak usah sampai rumus yang jelimet-jelimet gitu ya. Konsepnya aja. Ketemu Pak Lukas pas. Jadi kalau Pak Lukas mau minta rumusnya nanti saya kasih. Pas bidangnya soalnya Pak. Gitu. Saya kasih. Contoh ini misalkan 17. Ini jangan rumusnya lah Pak. Kalau rumusnya nanti aja dibicarakan kita. Maksudnya rumus maksudnya bukan rahasia Bu. Saya nggak rahasia. Saya nggak kasih rumus di sini karena di sini nanti nggak terlalu gimana gitu ya. Karena pertemuan kan kita di 4 topik gitu loh. Jadi saya konsepnya saja. Kalau mau bener rumusnya nanti saya kasih gitu ada itu. Saya kasih bukan diumpetin karena di paten juga kan dibuka semua. Iya, jadi nggak ada yang diumpetin di sini. Ada. Cuma ini contoh. Iya, jelimet nanti rumusnya itu panjang banget Pak. Jadi ya nanti malah jadi sok tahu saya di Gedar. Nah, ya. Pak Lukas sudah cocok tuh. Ini. Loh enggak, maksudnya kalau ini konsepnya jadi seperti gini, misalkan saya nggak kelihatan yang ya. Penting ada ini. Misalnya operasional kita yang maunya di misalkan jalan buat ini saya pangkat, ini saya kuatkan, kan itu nanti akan sederhana. Misalkan kalau kami biasa bilangnya dioperasikan logic OR, operasi yang bisa reversible adalah XOR. Kalau di XOR bisa di XOR kembali lagi. Itu kan ada landasan logikanya. Logikanya ini tadi, cuman nggak ditulis. Nah, sebenarnya pengen tahu operasi logikanya apa yang reversible dan apakah setelah dipadatkan diangkatkan misalnya.
apakah di situs yang di situs Situs saya Pak nih. gimana bedanya dengan yang ada sama ini, karena saya juga belum lihat teknik yang ada sekarang seperti ini. Nah itu maksudnya bagaimana yang dimodify. Ya, nanti pembicaraan kita berdua aja Pak. Maksudnya kalau secara umum itu nanti membosankan Pak. Tapi kira-kira udah kita konsepnya ini konsep yang saya tawarkan aja. Iya, kalau jadi mau kalau kan ini kolaborasi, kalau Iya, mau iya, kolaborasi benar. kan berarti lebih dalam lagi. link and match Pak. Kalau udah cocok nanti baru Ini konsepnya seperti ini nih. Kalau encrypt yang data ini kita punya file itu kan bisa dibuat angka ya. Itu. Nah, jadi contohnya di sini angkanya itu angka desimal ya, desimal. Gitu. Ya, contohnya di sini. Kemudian key-nya. Nah, ini key-nya bisa panjang sebenarnya. Key-nya mau berapa juga bisa. Karena ini pakai Excel ya. Jadi dibatasi. Sini 4 angka sembarang ya. Saya tulis 1989. Nah, di sini kemudian dilakukan suatu proses encrypt. Jangan tanya rumusnya dulu, Pak ya. Ya dalam. Nah, ini hasilnya aja, hasilnya. Hasil encrypt itu akan berbeda maksudnya gitu. Akan berbeda sama sekali dengan yang data di sini. Jadi nggak bisa bakal dibuka. Aman di sini. Encrypt datanya segini. Gitu. Nah, data ini itu kalau sebagai file itu bisa dikirim melalui internet misalkan. Kemudian kalau misalkan ini ada perubahan di data ini, ya perubahan karena apapun ya, bisa karena hacker atau karena radiasi, bisa terjadi perubahan file, itu kita bisa mendetek dengan memasukkan tadi encrypt tadi, ya, nilainya sama, kalau sama persis ini sama, gitu. Maka waktu saat dilakukan decrypt atau decode itu akan nilainya seperti ini keluar. Nah, akan keluar kunci, gitu. Nah, kunci ini dicek apakah kunci ini sama dengan kunci yang waktu dilakukan ini, ya, encrypt. Kalau sama, maka ini dipastikan validasi otentik gitu. Itu aja ceknya. Kuncinya ini enggak random, bagusnya bisa kita setting. Kalau yang ini kita maunya apa bisa kita setting. Gitu. Jadi kalau misalkan ya, ini kan 1989 ya. Ini saya rubah ini. Misalkan 3-nya ini saya ganti ya menjadi 7. Kuncinya waktu dibuka kuncinya sudah berubah. Datanya kita kan nggak tahu apakah asli apa enggak, tapi kan kita bisa tahu kuncinya tidak sama. Itu tidak sama dengan kita punya kunci waktu di encrypt gitu. Maka data ini dikatakan tidak valid. Ijazah ini tidak asli. Bukan keluaran Atmajaya. Seperti itulah ya yang tadi saya katakan itu klik BCA itu. Klik BCA. Kan sama seperti itu yang kalau dia transfer itu pakai token. Token itu untuk verifikasi Pak ya. Untuk verifikasi sama mirip seperti itu. Untuk konsepnya verifikasi. Apakah ya, konsep verifikasinya sama ya. Konsep verifikasinya sama, ini juga verifikasinya seperti itu. Apakah file itu asli atau enggak? Gitu. Sudah cukup 4. Sudah selesai. Sudah selesai 4. Menarik Pak Ivan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan enggak? Yang dari M-Teams? Enggak ada. Enggak, ini saya tawarin yang di M-Teams. Mahasiswa. Ada yang mau nanya enggak? Mahasiswa. Enggak ada. Pak Agustinus, ini juga main Pak Agustinus ya? Iya. Statistik apa? Udah. Terima kasih ya Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dan
mungkin yang ada di M-Teams juga, terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi ilmu. Selamat siang. Ada pertanyaan yang Bapak? Ada ya? Ya Bu Winda udah apa ya, ngajak. Jadi terima kasih Ibu Bapak semuanya untuk perhatiannya pada hari ini ya, untuk kehadirannya dalam acara kolokvium Fakultas Teknik. Ya terutama terima kasih kepada Pak Ivan yang sudah memberikan materi, dan saya harapkan materi ini bisa menginspirasi kita semua, terutama yang memang bergerak di bidang ini, di bidang data ya, dan apa namanya itu tentang security data. Saya lihat Pak Lukas sudah sangat intens ya Pak ya dalam pertanyaan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan ya Pak dengan Pak Lukas ya, dalam satu pertemuan diskusi lah istilahnya ya. Nanti bisa di-arrange sendiri gitu. Nah, itu yang kita harapkan ke depannya. Mungkin juga Pak Silalahi tertarik untuk itu. Silakan Pak Silalahi misalnya ingin berdiskusi lebih lanjut ya. Dengan demikian saya nyatakan kolokvium kita itu sudah selesai pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih kita Pak. Ketemu lagi dalam kolokvium selanjutnya. Pasnya jam 10 ya? Hah? Pas ya? Pas jam 10. Kurang 8 menit tapi udah pas. Ya. Oke. Ibu Bapak silakan ada kopi. Sebenarnya Pak Lukas Atmajaya itu, Pak Lukas pernah dapat sertifikat yang ada autentifikasinya. Pernah ya, yang dihubungkan ke blockchain pernah ya. Bisa seperti itu juga sih. Oh ya itu bayar ya. Apa? Oh yang gua ya itu pakai blockchain autentifikasinya. Ini Mbak perlu pakai blockchain. Bedanya di situ, tapi konsepnya sama, autentifikasi. Steller. Halo Pak Ivan, izin live ya Pak Ivan. Siap. Saya izin live. Ya udah. Ya ada yang mau? Nggak ada Pak. Nggak ada? Ya udah selesai ya. Terima kasih. Terima kasih ya sudah selesai. Terima kasih. Itu variasi faktor dan PII mau jadi siapa yang saya mau